tapi bukan kebetulan saya bukan narasumber ya. Ketika Pak Paul bertanya, kenapa apa boleh senjata-senjata ini berterbangan di wilayah kedaulatan negara tertentu? Saya udah katakan tidak. Dan ini kenyataannya Jordan itu ikut serta. Dia menembaki drone-drone atau rudal-rudal yang ditembakkan dari Iran. Kenapa? Itu itulah namanya spillover. Kalau seandainya rudal-rudal itu tidak bisa ditembak sama si Jordan. Israel yang menembak, tapi jatuhnya kan di negara dia. Jadi sebelum peluru kendali apa segala macam jatuh di negaranya, ya dihancurkan juga terlebih dahulu. Nah, sekarang kan Iran memperingatkan Jordan, jangan membantu Israel. Nah, padahal waktu perang Yom Kippur atau Six Day War itu, Jordan adalah salah satu musuhnya Israel. Ya, nah ini kita menganalisa yang sedemikian rupa ini bukan gampang. Harusnya ya, Indonesia memperkeruh Timur Tengah ya. Indonesia turut andil dalam memperkeruh Timur Tengah. Saya ganti deh nanti judulnya ya. Indonesia turut andil memperkeruh Timur Tengah. Oke, ini sebentar nih Pak Frans jadikan co-host. Udah jadi co-host ya? Udah. Ini Pak Frans jadi co-host. Saya mute all ya. Yo. Langsung Pak Tobing. Oke, Silakan Pak Tobing. Bentar, nyalakan lagi mikrofonnya Pak Tobing. Mikrofonnya dinyalakan lagi. Tadi saya matikan. bisa Ya, dengar nggak ya? Bisa bagus, dengar? bagus. Oke, Bagus, bagus. iya. Saya mengambil temanya, kalau temanya Pak Paul Jang itu, saya mengambil temanya seperti tadi yang saya kirim. Mengapa terjadi perang Iran dengan Israel? Itu buat seru-seru aja. Iya, karena gini, bentar ya, saya buka dulu. Hmm. Jadi, mengapa terjadi perang antara Israel dan Iran? Apakah perang Israel dan Iran akan menyulut perang dunia ketiga dan menandakan akhir zaman? Karena belakangan ini ya banyak sekali yang yang membicarakan perang Israel dan Iran. Ada lagi yang mengatakan bahwa nanti mau terjadi apa kalau menurut mereka kiamat lah, ya kan? Banyak perang terjadi di dunia ini. Bahkan dibilangnya nanti negara-negara dunia jadi chaos. Kemudian saya melihat saya melihat di apa? Melihat di medsos itu banyak sekali pakar-pakar yang dari ya mereka itu yang beragama Islam yang berbicara tentang seperti apa nanti Israel, ya kan? Cuman beginilah ya, kita juga heran. Israel ini tak pernah henti-hentinya kita tidak pernah henti-hentinya dibicarakan di apa sekarang di dunia. Hampir tiap hari membicarakan tentang Israel, ya. Hampir membicarakan tentang Israel. Cuman saya tadi berpikirnya bisa kok bisa Israel terus yang disalahkan gitu ya. Nah, coba ini kita apa ini kemana gitu kan? Ini siapa yang minum pakai es nih? Aci ya. Saya mau buka lebar dulu lah.
Nah, jadi fokus kita nanti bicara konflik, perang, dan strategi ya. Jadi bagaimana strateginya Tuhan, bagaimana strateginya Israel, dan bagaimana strateginya Iran dalam perang Israel dan Iran ini ya. Nah, mengapa terjadi perang Iran vs Israel? Siapa yang akan terlibat dalam perang Iran vs Israel yang terjadi saat ini? Karena waktu perang 6 hari ya terjadi di yang Israel dulu, itu Iran tidak terlibat. Tapi kok dalam perang Israel sekarang Iran terlibat. Nah, kemudian siapa yang terlibat? Kalau dulu itu cuma 6 negara, ya kalau tidak salah yang terlibat, tapi sekarang ini banyak melibatkan negara, bukan hanya negara yang berada di Middle East atau Timur Tengah, tapi melibatkan juga negara-negara di ekstra kawasan. Artinya ekstra kawasan bukan di kawasan regional Timur Tengah, tapi melibatkan negara-negara ekstra kawasan, ya, seperti China, Rusia, Korea Utara. Dulu Korea Utara tidak terlibat, ya, tapi sekarang terlibat. Apakah perang Iran vs Israel akan menyulut perang dunia ketiga? Karena ini selalu dibicarakan. Dan apa dampaknya pada negara kesatuan Republik Indonesia ini? Pasti ada dampaknya lah. Sekarang aja udah dolar udah naik kan, sudah 16.000 atau 17.000. Ya, kapan perang dunia ketiga itu terjadi dan di mana lokasi terjadinya? Bagaimana caranya perang ini akan berakhir dan bagaimana kita mempersiapkan dampak dari perang ini? Banyak pakar ya, baik internasional maupun nasional yang berpendapat dari berbagai perspektif, tapi tidak komprehensif, holistik, dan integral. Artinya menyeluruh, utuh, dan saling terkait. Mereka membacanya, saya juga heran itu di Tribun itu seperti pakar perang aja dia, padahal latihan perang pun dia tak pernah ikut. Walaupun dia profesor apa kek, katanya pakar Timur Tengah, tapi dia tidak mendalami apa yang terjadi di Timur Tengah sejak zaman dulu kala lah sejarahnya. Ya, baik kita lihat. Nah ini. Nah, perang yang terjadi di Israel sekarang itu kan beberapa kejadian di masa mendatang sampai akhir zaman telah dinubuatkan dalam The Holy Bible. Saya lebih yakin pendapat-pendapat kita ini berdasarkan Holy Bible, ya, karena itu sudah nubuat Tuhan dan itu harus digenapi, yaitu seperti tertulis di kitab. Ini beberapa kitab ya, banyak lagi kalau mau di kitab Matius pun juga ada. Kitab Yesaya 49, 11, 12. Kitab Yeskiel 38 dan 39. Kitab Wahyu 9 ayat 14, 17. Dan kitab Wahyu juga yang 11 ayat 8. Artinya, rancangan Tuhan itu merupakan strategi Tuhan. Jadi apa yang ditulis di Bible itu adalah strategi Tuhan. Tapi jangan lupa kita juga ada strategi setan. Nah, strategi kerajaan Tuhan dan strategi kerajaan setan, kerajaan dunia. Inilah yang saya kaji, ya, mengapa di Israel itu kok kok tidak pernah luput dari pembicaraan dunia, gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Ini tadi apa? Kitab Yesaya 49 sama 11. Coba perhatikan, ini memang saya ambil dari Bible ya. Aku akan membuat semua gunungku menjadi sebuah jalan dan jalan raya, ya, rayaku akan kutinggikan. Jadi kalau di kitab Alkitab mungkin aku akan meratakan gunungku, itu loh. Ada tuh ayat 12-nya, lihatlah hal ini akan datang dari kejauhan. Dan lihatlah hal-hal ini dari utara dan dari barat. Dan hal ini dari tanah Sinim.
Nah, saya mencari tanah Sinim. Tanah Sitim adalah, ini dari selatan, ini ada kurang tadi ya. Tanah yang disebutkan dalam Bible, tepatnya dalam Yesaya 49 ayat 12, adalah Sinim disebutkan bersama dengan utara dan barat, yang menyiratkan bahwa Sinim terletak di sebelah selatan atau timur tanah Israel. Dalam bahasa Ibrani modern, Sin adalah kata untuk Tiongkok. Jadi kalau Tiongkok itu pun sekarang sudah mulai terlibat, ya kan? Kalau dulu tidak terlibat, ini perlu tanda tanya kan? Makanya harus kita cari di mana. Jadi kalau sekarang buka aja nanti kalau nggak percaya, ya pakar-pakar katanya ada Profesor Hikmanto, ada apalagi pakar Timur Tengah. Itu ngomongnya hanya berdasarkan pemikiran dia, tapi tidak dikupas mulai dari Bible ini, jadi tidak menyeluruh. Nah, terjemahan Alkitab modern ya cenderung menerjemahkan sinim sebagai sini. Jadi Aswan kuno, karena gulungan besar gulungan laut, mati Yesaya menggunakan kata itu. Tapi kita pertimbangkanlah sekarang, kenapa Cina terlibat? Ya, itu satu. Nah, datanglah yang 38. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Ya, saya juga heran, ini Gog dan Magog ada di Perjanjian Lama, tapi Gog dan Magog ada di Kitab Wahyu. Ya, ada di Kitab Wahyu. Ya, ini aja lah yang kita persoalkan ini. Gog dan Magog ada di Kitab Wahyu. Sekarang Gog itu apa? Tanah Magog itu apa? Kita juga harus tahu. Karena bahasa-bahasa yang di Alkitab sekarang atau di Bible itu udah dirubah manusia di dalam apa di dalam perkembangannya negara-negara berikutnya. Contohnya Iran. Iran dulu tuh ancient Persia. Dia mengatakan rakyat yang sudah apa namanya? Sudah lama sekali yang disebut Persia. Makanya orang Iran, I am not Arab, I am Persian, ya. Yang itu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Saya cari Mesek dan Tubal itu mana itu? Oh, adalah kerajaan-kerajaan abad ke-7 atau Pramasehi di kawasan tengah Anatolia yang terletak di sebelah utara Israel. Jadi kalau ada debat nanti, ya patokan saya benchmarkingnya adalah Bible, ya. Nah, kita buka lagi. Ini, di kitab kita itu tertulis orang Persia, bukan orang Iran. Tapi Iran itu adalah Persia modern yang diganti nama lah. Ada Ethiopia dan Put, tapi Ethiopia yang zaman dulu, bukan Ethiopia sekarang. Ya, yang mereka dan semua dengan perisai dan ketopang. Nah, orang-orang Gomer dari seluruh bala tentaranya, ya, ada Torgama. Togarma ini mana ini? Torgama ini adalah Rusia. Nanti kita lihat lah ya. Itu nanti mungkin Pak Paul malah pergi. Seharusnya dia yang bahas ini. Ya. Nah, Gog dan Magog adalah nama tokoh kaum atau negeri dalam Alkitab. Dalam Yeskiel 38, Gog adalah nama tokoh, sementara Magog adalah nama negeri asalnya. Dalam Kejadian 10, Magog adalah nama tokoh, tetapi Gog tidak disebutkan. Kisah Gog dan Magog, ya, maupun legenda gerbang Alexander juga muncul dalam Roma. Apa, ya? Alexander, tahu Alexander kan, maksudnya Alexander ini Alexander the Great, Alexander Agung yang menaklukkan Persia, ya. Orang Makedonia adalah bangsa Yunani yang mengalahkan Raja Darius. Kalau kita tonton filmnya itu jelas sekali ya. Tapi saya tidak detail tentang ini, nanti kaitannya dengan apa ya. Nah, kita lihat lagi nih. Kitab apa ini tadi? Saya lupa ini. 14-17 ya. Di sini ini di kitab Wahyu ini
Jadi ada yang mengatakan, Tuhan mengatakan begini, dan berkatalah kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat. Empat malaikat yang terikat ini siapa ini? Dekat sungai besar Efrat. Nah, sungai Efrat ada di mana? Nah, dan di sini bilang, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi apa, jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jadi perang ini memang sudah dinubuatkan, ya, sudah pasti akan digenapi. Nah, ini lagi lah. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa. Nah, 20.000 laksa. Saya cari tadi laksa itu apa? Pasukan berkuda atau mendengar jumlah mereka. Catatan, 20.000 laksa itu sama dengan 200 juta dan 200.000. Sekarang kalau kita pikir, siapa tentara yang sampai punya 200 juta? Negara mana yang punya sampai 200 juta? Apa kombinasi 8 negara ini atau koalisi negara yang lebih dari 6 tadi itu bisa berjumlah 200 juta? Ya kita jumlahkan saja dulu sekarang. Ya. Kemudian maka demikian aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jirah. Ini kalau kita analogkan atau kita sublimasikan, bahwa memakai baju jirah itu apa sih? Kayak baju besi kan? Bisa juga tank, bisa macam-macam lah. Merah, api, dan biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Dan dari mulutnya keluar api dan asap dari belerang. Jadi sekarang ini saudara kita yang sebelah itu merasa mereka adalah singa. Nah, tapi kita lihat saja nanti seperti apa kenyataannya kan. Nah, terus kita buka Wahyu, kitab Wahyu ayat Wahyu 11 ayat 8. Di sini. And their dead body shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom dan Egypt, where also our Lord was crucified. Dan mereka terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan kita disalibkan. Di mana kota besar itu? Di mana Tuhan kita disalibkan? Dan kenapa banyak mayat mati di situ, selai di streetnya? Mengapa kota tersebut secara spiritual disebut Sodom dan Mesir? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Saya menganalisa bahwa kota besar itu adalah Yerusalem karena keluhnya di mana Tuhan kita disalibkan. Ya, tetapi di sini disebutkan kota besar itu kok disebut Sodom dan Mesir secara spiritual. Nah, coba kita analisa. Dan kejadian sekarang ini, kalau kemarin kita perangnya Hamas sama Israel itu kok di daerah sebelah Gaza, sementara Yerusalem tidak dikutak-kutik. Tapi sekarang Iran malah menyerangnya Yerusalem. Nah, apa kaitannya dengan kata Tuhan Yesus itu akan kuratakan? Gunung-gunungku, gunung-gunungnya Tuhan akan kuratakan sehingga dia punya jalan sendiri. Ini apa maksudnya? Nah, kenapa disebut Sodom dan Mesir? Kalau kita lihat Mesir itu Gomora ternyata saya cek. Nah, kita lihat Sodom dan Mesir itu, Sodom dan Gomora itu kan dihabisin Tuhan. Ya, dihabisin Tuhan, diratakan. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan adanya kata-kata seperti ini, kita kait-kaitkan. Saya akan menganalisa, mengkaji, ya, apa betul nanti Yerusalem itu Sodom dan Gomora?
akan diratakan sama Tuhan. Sementara sekarang gajah udah rata itu. Nah, kemudian kita berpikir lagi, ya, kenapa mesti Mesir disebut Sodom dan Yerusalem itu kok disebut Sodom? Nah, Tuhan dulu meratakan Sodom, lenyap dari peta bumi ini sekarang. Apa masih ada Sodom dan Gomora? Saya nggak pernah ke sana sih. Tapi yang mau kita ketahui sekarang ini, mengapa perang itu sekarang di Yerusalem? Nah, ketika Donald Trump sebagai presiden, dia memindahkan ibu kota dari mana? Dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kalau Palestina, mungkin Arab lainnya, ya, maupun Kristen maupun Yahudi, mungkin menganggap Yerusalem itu adalah kota suci loh, ya. Jadi sehingga mereka tidak akan mau menghancurkan kota itu karena itu tempat ziarahnya mereka lah ya. Tetapi sekarang pertanyaannya, Iran peduli nggak? Iran nggak peduli dia. Dia tidak harus ke Saudi Arabia, untuk memenuhi rukun iman, karena dia buat sendiri Ka'bahnya. Coba perhatikanlah, Iran tuh kan dilarang untuk berangkat tidak diterima sama Saudi Arabia di sana. Jadi dia tidak peduli itu kalau Yerusalem itu hancur. Nah, kembali lagi kita ke waktu Musa, ya, Musa membawa orang Israel ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Di situ coba lihat, kenapa Tuhan membuat si Firaun supaya tegak tengkuk, keras, ya kan? Kenapa? Nah, ini bisa terjadi juga, ya. Kejadian ini bisa terjadi juga dengan Yerusalem. Tapi itu nanti menjadi bahasan kita semua lah, ya. Ini hanya pendahuluan ini. Nah, saya mau nyampaikan dulu perkembangan lingkungan strategi. Jadi situasi yang berkembang, ya, isu-isu sekarang, current issue, security challenge, ya, by external environment, national interest, national policy, national strategy, ends with. Ini terjadi perubahan, tapi perubahan itu berlanjut terus, ya. Mari kita lihat lah ya. Ini nggak usah dulu lah. Nah, jadi sekarang ini sedang terjadi ancaman ethnic conflict, regional instability. Kawasan mana sekarang yang stabil? Apalagi Timur Tengah. Waduh, itu mah nggak stabil lagi. Ada organisasi krim, ada rogue states atau failed state, ya, ada proliferation of weapon mass destruction. Bagaimana pembiakan senjata pemusnah massal, ada resources konflik, ada Cina, ada terorisme. Inilah sekarang yang kita hadapi, ya, sedang berkembang terhadap keamanan nasional masing-masing negara, ya. Nah, inilah banyak sekali ini konflik yang terjadi. Karena setelah Perang Dingin itu berubah dari bipolar ke multipolar, ya. Global economic crisis. Nah, sekarang coba kita bayangkan sekarang, apa nggak terjadi global economic crisis? Indonesia sudah krisis sebentar lagi nih. Or widespread economic slowdown, katanya kan. Bagaimana perkembangan ekonomi ini kok lambat, gitu. Udah itu long standing territorial dispute. Jadi sengketa, ya, teritorial, ya, yang sangat panjang, berlanjut terus. Di samping itu ada sumber daya, kompetisi tentang sumber daya. Jadi tambah lagi yang berat ini sekarang, emerging threat to information technology. Makanya sekarang ini banyak hoax, ya kan? Informasi yang disampaikan itu belum tentu benar. Nah, terus berubah kepada weapon mass destruction, senjata pemusnah massal.
to address conventional military surveillance. Jadi untuk mengatasi bagaimana senjata-senjata konvensional itu. Nah, ethnic dan religious based conflict. Jadi sekarang terjadi konflik antara etnik dan religius seperti ISIS, Caliphate atau radikal. Nah, dan seterusnya lah, climate change. Kita juga harus lihat ini kenapa perubahan cuaca ini aneh gitu loh. Ya. Di mana-mana ada banjir, di mana-mana tanah longsor. Kemarin di Toraja itu tanah longsor, ya. Udah tuh major energy market disruption. Jadi tentang minyak, pokoknya yang berbau energi lah, gas dan sebagainya itu kita terjadi disruption. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Kemudian ada ini regional spillover, ya, dan transnational organized crime. Seperti kita diskusikan dulu, saya masuk diskusi itu, tapi bukan kebetulan saya bukan narasumber ya. Ketika Pak Paul bertanya, kenapa, apa boleh senjata-senjata ini berterbangan di wilayah kedaulatan negara tertentu? Saya udah katakan tidak. Dan ini kenyataannya Jordan itu ikut serta. Dia menembaki drone-drone atau rudal-rudal yang ditembakkan dari Iran. Kenapa? Itulah namanya spillover. Kalau seandainya rudal-rudal itu tidak bisa ditembak sama si Jordan, Israel yang menembak, tapi jatuhnya kan di negara dia. Jadi sebelum peluru kendali apa segala macam jatuh di negaranya, ya dihancurkan juga terlebih dahulu. Nah, sekarang kan Iran memperingatkan Jordan, jangan membantu Israel. Nah, padahal waktu perang Yom Kippur atau Six Day War itu, Jordan adalah salah satu musuhnya Israel. Ya. Nah, ini kita menganalisa yang sedemikian rupa ini bukan gampang. Nah, ini kalau kita lihat ya, gara-gara missile teknologi, major TT war, asimetrik dan keseimbangan antara ancaman, chemical biologi, terorisme, information warfare, peperangan informasi, tapi satu lagi nih yang paling bahaya, nuklir. Lihat, India Pakistan juga ribut, ya. Indonesia juga masih ribut, ya. Masih ada territorial dispute ambalat. Bangladesh juga ribut, seringkali juga ribut, Filipina juga ribut, ya. Filipina mengatasi teroris. North Korea juga ribut, ya. Dia punya chemical warfare, dia punya potensial nuklir biologi capability. Dan sekarang bagaimana dia perkembangan misalnya itu menjadi ancaman bagi Jepang dan US. Belum lagi territorial claims, Parity Island, ya kan, by China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Philippines, and Brunei, ya kan. Nah, ini most likely, most dangerous threat. Jadi ancaman yang kemungkinan terjadi dan sangat berbahaya.